warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 akan memulai sekarang video materi tentang judi. Dan saya Aldin Fadila Sroha, absen 2. Saya Penur Ranjino Wisaya, absen 11. Saya Misha Dewi dari absen 20. Saya Nurul Putri Alfa dari absen 29 dan kita bersama dari absen 35. Judi. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhannya akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Aspek hukum, banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Beberapa negara Islam melarang perjudian. Hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing dan tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang. Dengan begitu, organisasi kriminal sering mengambil alih penyelenggaraan dari utang perjudian besar, kadang-kadang menggunakan metode yang kejam seperti mafia, triad, atau yakuza. Judi dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek, seperti cara bermain, media yang digunakan, dan tempat penyelenggaraannya. Berikut beberapa jenis judi yang umum dijumpai. Yang pertama ada togel atau tatoan gelap. Togel atau tatoan gelap adalah sebuah permainan menebak angka yang menurut sejarah sudah populer sejak ratusan tahun lalu. Meskipun permainan ini memiliki ragam nama, tetap saja intinya adalah menebak angka. Namun yang membedakan dari permainan ini hanyalah perkara pemberian hadiahnya saja. Yang kedua ada sabung ayam. Sabung ayam merupakan salah satu jenis judi yang dimana terdapat hukumannya. Cara main dari judi ini adalah dengan menggunakan ayam sebagai hewan yang diadu. Yang ketiga ada judi dadu. Dadu adalah sebuah objek kecil yang umumnya berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka atau simbol acak. Yang keempat ada judi kartu. Judi kartu yang dimainkan mulai dari main remi hingga domino. Bahkan pihak rumah akan menyediakan minum dan juga gelas kosong di tengah. Orang yang menang judi akan mengisi gelas tersebut sebagai sumbangan kepada pemilik rumah. Di beberapa daerah, praktik ini kerap kali digerebek oleh polisi lantaran dianggap melanggar hukum. Yang kelima ada judi bola. Taruhan judi bola memang banyak sekali peminatnya di Indonesia sendiri. Taruhan jenis ini memang tidak membosankan dan memberikan kesan menantang, di mana kita akan menjagokan salah satu tim sepak bola yang sedang bermain. Memahami penyebab judi tidak semudah menunjuk satu faktor tunggal. Faktanya, kombinasi dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, berkontribusi terhadap perilaku ini. Berikut penyebab beberapa penjelasannya. Faktor internal, genetika. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat predisposisi genetik terhadap kecanduan judi. Orang dengan riwayat keluarga judi memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam perjudian. Kesehatan mental.
Gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan ADHD dapat meningkatkan risiko seseorang untuk berjudi. Judi dapat menjadi cara untuk melarikan diri dari masalah atau untuk mendapatkan perasaan kontrol dan stimulasi. Kepribadian. Orang dengan sifat tertentu seperti impulsif, mengambil risiko, dan pencari sensasi lebih rentan terhadap perjudian. Faktor eksternal, tekanan sosial, pengaruh teman, keluarga, atau lingkungan sekolah yang mendorong atau menormalkan perjudian dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terlibat dalam perjudian. Aksesibilitas, kemudahan akses terhadap perjudian baik secara online maupun offline dapat meningkatkan risiko seorang untuk penjudi. Pemasaran, iklan dan promosi perjudian yang gencar dapat memicu keinginan seorang untuk menjudi, terutama bagi mereka yang rentan kesulitan keuangan. Masalah keuangan dapat mendorong seseorang untuk berjudi dengan harapan untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Menangani kecanduan judi itu bisa dibagi menjadi dua pendekatan, tergantung apakah yang kita hadapi adalah diri sendiri kecanduan judi atau orang lain yang mengalami. Menangani kecanduan judi pada diri sendiri, yang pertama, akui keinginan berhenti. Langkah pertama adalah mengakui pada diri sendiri bahwa Anda memiliki masalah dengan judi dan ingin berhenti. Ini mungkin sulit, tapi kejujuran penting untuk memulai proses pemulihan. Yang kedua, cari tahu pemicu. Kenali situasi atau emosi yang biasanya membuat Anda terdorong untuk berjudi. Hindari situasi tersebut atau menemukan cara untuk mengatasinya dengan cara yang sehat. Yang ketiga, batasi akses judi. Jauhkan diri dari perjudian. Ini bisa berarti menghapus aplikasi judi online, menghindari kasino, dan memberitahu teman atau keluarga tentang keinginan Anda untuk berhenti. Yang keempat, cari pengalih. Isi waktu luang Anda dengan kegiatan positif yang Anda sukai seperti olahraga, hobi, atau kegiatan sosial bisa menjadi pilihan yang baik. Yang kelima, cari dukungan. Jangan malu untuk meminta bantuan. Bicaralah dengan teman, keluarga, terapis, atau kelompok pendukung untuk mengatasi kecanduan judi. Membantu orang lain yang kecanduan judi. Yang pertama yaitu pelajari tanda kecanduan judi. Pelajari tanda dan gejala kecanduan judi agar Anda bisa mengenali bila orang terdekat Anda mengalaminya. Yang kedua, komunikasi terbuka. Ajak orang tersebut bicara dari hati ke hati. Tunjukkan kepedulian Anda dan tawarkan bantuan. Yang ketiga, hindari menghakimi. Penting untuk tetap tenang dan tidak menghakimi. Fokus pada menawarkan dukungan dan sosial. Yang keempat, dukung keputusan berhenti. Jika orang tersebut ingin berhenti menjudi, dukung keputusannya dan bantu dia dalam proses pemulihan. Dan yang terakhir, cari bantuan profesional. Selain dukungan Anda, dorongan seseorang tersebut untuk mencari bantuan profesional dari terapis atau lembaga yang menangani kecanduan judi. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selama periode 2017 sampai dengan 2022 ada sekitar 150 juta transaksi judi online di Indonesia dengan nilai total perputaran uang mencapai 190 triliun. Berikut adalah salah satu contoh kasus judi di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Mabes Polri meringkus komplotan judi online dengan situs Master Togel Live menyusupi sebuah website milik pemerintah dalam bentuk iklan judi. Ya, 12 orang ditangkap dan ditahan, sedangkan 4 orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Tangan di atas semua, tangan di atas. Ya, tuduhin. Jangan ada yang megang ya, jangan ada yang megang. Dalam rekaman video amatir, beberapa tersangka sedang mengoperasikan permainan judi online di sebuah apartemen di Jakarta Utara. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 12 tersangka sekaligus sebagai operator judi online Master Togel. Para pelaku merupakan rangkaian dari satu komplotan.
12 tersangka berperan sebagai operator dari website judi online dan 4 diantaranya sedang dalam daftar pencarian orang atau DPO oleh penyidik. Lakukan withdraw atau penarikan uang. Jadi memang dari 4 orang DPO yang kami dapatkan, tersinyalir yang 2 orang dari 4 orang adalah bosnya. Karena kita melihat dari percakapan telepon. Namun demikian kami sudah mengetahui keberadaannya dan akan kami lakukan penangkapan segera. Modusnya seperti disampaikan dan beberapa pengungkapan kita yang sebelumnya. Jadi mereka selalu menghindari kejaran daripada petugas. Kalau server kebanyakan mereka berada di luar negeri karena ada beberapa negara yang tidak menganggap judi itu sebagai ilegal. Komplotan tersebut telah menjalankan praktik judi ini selama 3 bulan terakhir dengan jumlah user sebanyak 3.000 orang untuk mendapatkan keuntungan setiap bulannya yang mencapai 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.